Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Pak Guru juga mengharapkan supaya kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu, ya. Ya. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa datang sekolah, ya. Ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita semua harus selalu tetap menjaga kesehatan kita, agar kita selalu datang sekolah tepat waktu dan kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa, ya. Kepada Indra, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Semangat, dek. Iya. Marilah kita siapkan hati berdoa. Menurut agama kita masing-masing berdoa mulai. Dalam Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. berdoa dengan Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indra silakan duduk. Terima kasih kepada Indra yang sudah memimpin kita dalam doa. Kali sebelum kita lanjutkan, Pak Guru cek hadiran dulu, ya. Kardisto, Hadir Pak. Indra, Hadir Pak. Safi, Hadir Pak. Ajib, Hadir Pak. Jelona, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Putriani, Hadir Pak. Yanti, Hadir Pak. Siren, Hadir Pak. Andi, Hadir Pak. Amran. Hadir Pak. Oke. Adik-adik sekalian, seperti yang ada pada layar ini, hari ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, adik-adik sekalian, berkaitan dengan tema ini dan subtema ini, siapa di antara kalian yang pernah melihat ibu-ibu itu buat kue? Sebutkan kira-kira bahan apa saja yang mereka persiapkan untuk buat kue. Ya, apa? Gula. Telur. Apa lagi? Tepung. Tepung. Apa lagi? Mentega. Mentega. Apa lagi? Warna. Pewarna. Iya. Silakan kasih tepuk tangan. Semua jawaban yang kalian berikan itu benar. Ibu-ibu membuat kue dengan menggunakan berbagai macam bahan. Tetapi ada satu bahan yang disiapkan oleh ibu-ibu untuk membuat kue itu, yang akan kita lihat sama-sama pada hari ini. Bahan tersebut dia harus dirubah dulu dari padat ke cair, supaya dia bisa menyatu dengan bahan-bahan lain pada saat pembuatan kue, ya. Oke. Bagaimana kita lanjut? Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita sampai pada pembahasan materi kita, Pak Guru akan menyampaikan apa saja tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca petunjuk, kita dapat membuktikan perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, kita dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, dengan mencari informasi tentang peran yang ada, siswa kita dapat merinci peran yang ada di sekolah. Yang terakhir, dengan berdiskusi, kita mampu mengaitkan peran di sekolah dengan peran yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kurang lebih itu adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang perhatikan pada layar. Adik-adik sekalian, ini adalah gambar potongan mentega, ya, yang kalian sebutkan tadi, ya.
salah satu dari bahan yang untuk membuat kue tadi itu adalah mentega. Ini merupakan potongan mentega. Potongan mentega ini sudah disiapkan untuk dipanaskan. Nah, gambar yang berikut kita lihat. Potongan mentega ini sudah di atas dikuali, di atas tungku kompor ya. Sudah mau dipanaskan. Oke, gambar yang berikut kita lihat menteganya sudah mulai mau mencair ya, karena sudah dipanaskan. Dan gambar yang terakhir kita lihat, lah ini menteganya sudah benar-benar mencair ya. Oke, adik-adik sekalian, Pak Guru akan menjelaskan berkaitan dengan gambar tadi, bahwa itu ada perubahan wujud benda ya. Mentega itu dia daripada ketika dipanaskan dia akan menjadi cair. Nah, kita lihat seperti apa pengertian dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Itu merupakan contoh dari perubahan wujud benda. Jadi ketika benda tersebut diberi perlakuan sesuatu, maka akan terjadi perubahan wujud dari benda tersebut ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik sekalian, Pak Guru akan menjelaskan ada dua jenis benda. Yang pertama itu ada benda padat, yang kedua ada benda cair. Perhatikan di sini. Dari kedua benda tersebut ada sifat-sifatnya ya. Yang pertama kita lihat di sini sifat benda padat. Sifatnya yang pertama itu mempunyai bentuk tetap walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Yang kedua, benda padat bersifat dapat diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu seperti ditekan, dipukul atau dipanaskan ya. Kemudian kita lihat sifat dari benda cair yang kedua ya. Yang pertama sifatnya itu bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya ya. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Kalau kita taruh dia macam air itu kita taruh di kuali, kalau kita kasih miring-miringnya dia ikut, dia ikut. Kemudian yang berikut, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Yang berikut, permukaan benda cair selalu datar. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, sekarang yang berikut kita akan mempraktekkan bagaimana perubahan wujud benda padat ke benda cair. Tetapi sebelum kita melaksanakan praktek bagaimana kita melihat perubahan wujud tersebut, Pak Guru akan menyampaikan kepada kalian bahan dan alat apa saja yang kita siapkan ya. Oke. Jadi Pak Guru sudah siapkan semua bahan-bahannya di sini untuk kita melaksanakan praktek ya. Bahan yang pertama itu mentega ya. Kita gunakan mentega sebagai bahan dasar untuk kita melihat bagaimana sih perubahan wujud benda itu ya. Yang kedua, kompor. Kompor Pak Guru sudah siapkan ada 2. Nanti sebentar kita bagi dalam 2 kelompok ya. Yang ketiga ada korek api, Pak Guru sudah siapkan. Kemudian wadah untuk kita melakukan proses pencairan mentega itu, Pak Guru sudah siapkan wajan atau kuali ya. Yang kelima, sendok atau penggorengan ya. Oke. Berikut Pak Guru akan menjelaskan juga bagaimana langkah-langkah kita mengetahui perubahan dari wujud benda tersebut. Langkah-langkah seperti apa yang kita akan buat supaya mentega itu berubah dari padat ke cair ya. Perhatikan di sini semua. Yang pertama, kelompok yang sudah ditentukan
Untuk menyalakan kompor, silakan menyalakan kompor. Kemudian yang kedua, letakkan wajan di atas tungku kompor. Yang ketiga, biarkan wajan tersebut beberapa menit sampai wajan itu terasa panas. Kemudian yang keempat, masukkan potongan mentega ke dalam wajan. Yang terakhir, aduk beberapa kali sampai mentega benar-benar mencair. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini sudah mengerti? Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Jadi sebelum kita melakukan praktek, Pak Guru mau menyampaikan lagi bahwa perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda yang berbeda. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan praktek. Silakan dibagikan ke dalam dua kelompok. Silakan dibagikan ke dalam dua kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Ini digeser maju, semuanya posisinya dari belakang ya. Dari belakang. Dari belakang sini. Iya. Di sini. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 sini. Kompornya di bawah maju. Ini juga di bawah sini. Bahan-bahan belakang taruh di depan. Taruh di depan. Oke. Bahan-bahan ya. Sekarang silakan nyalakan kompornya. Yang tugas untuk nyalakan kompor, yang tugas untuk potong kue silakan dibagi. Nyalakan kompornya. Yang lain siapkan potongan ini. Yuk, agak ketiga situ. Ini baru sini. Ya, saya harap supaya semuanya beraktivitas, tidak boleh ada yang diam ya. Sudah tidak. Sekarang yang ketiga. Ambil menteganya, taruh dulu di kiri. Ambil dulu menteganya, taruh di kiri. Agak keluar sedikit, jangan terlalu ke dalam. Jangan terlalu ke dalam. Nanti kita coba. Ya, Pak. Oke. Dari sini, dari atas, dari atas. Kamu pinggir tuh. Ya. Oke. Sekarang silakan letakkan wajan itu di atas tungku kompor. Jangan pilih dari sini, Pak. Nah, kita tunggu beberapa menit. Jangan taruh. Kita pastikan wajannya harus panas dulu baru kita taruh. Syarat semua kegiatan-kegiatan ini diingat baik karena sebentar ada tugas, ya. Sebentar ada tugas. Oke. Kita tunggu beberapa menit sampai wajan itu kelihatan. Kita rasa dia sudah panas baru kita taruh, ya. Oke, sekarang taruh sudah. Taruh mentega. Sekarang perhatikan sudah. Jangan hanya asal apa saja. Perhatikan apa yang terjadi.
yang kita lihat? Iya. Semua diingat ya, ada punya langkah-langkah tadi seperti apa, bagaimana tadi. Karena setelah ini ada tugas ya. Ya, silakan diaduk. Silakan diaduk. Iya, dari kelompok 2 ini kita melihat menteganya sudah benar-benar mencair ya. Kita sudah bisa melihat bahwa mentega itu tadi dari padat, sekarang dia sudah bukan padat lagi, tapi dia sudah mencair ya. Nah, semua perhatikan apa yang terjadi. Dia punya langkah-langkah tadi diingat baik, karena setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau menteganya sudah benar-benar cair, silakan matikan kompornya. Matikan kompornya. Iya, matikan kompornya sudah. Matikan kompornya. Silakan kembalikan alat-alatnya di sudut. Oke. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan langsung membentuk kelompok ya. Mana yang kelompok 1 itu yang kita kelompok 1. Ya, kelompok 1 bentuk kelompoknya di sini. Yang kelompok 1 gabung di sini. Kelompok 1 gabung di sini ya. Sampai kursi sudah, kelompok 1 mana? Gabung di sini. Oke, ini kelompok 1. Oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini dikerjakan secara bersama-sama. Ini berkaitan dengan hal praktikum yang kalian sudah laksanakan tadi ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dari lembaran pertanyaan yang Pak Guru sudah bagikan itu, ya, di situ yang pertama itu pertanyaannya, apa wujud mentega sebelum dipanaskan? Jawabannya apa? Yang kedua, setelah mentega dipanaskan, apa yang terjadi? Yang ketiga, perubahan wujud apa yang terjadi dari mentega tadi? Yang keempat, mengapa mentega tadi bisa mencair? Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam kelompok. Oke? Silakan dikerjakan sudah, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Semua harus beraktivitas. Jangan yang lain hanya duduk nonton saja. Itu ada 4 pertanyaan harus dijawab semua dengan benar ya.
sebentar itu ketika dari kelompok 1 membacakan hasilnya, silakan kelompok 2 menanggapi ya. Silakan kelompok 2 menanggapi. Semua harus memberikan masukan seperti apa. Jangan hanya mengharapkan satu teman saja yang bekerja, Sebentar nanti dari kelompok 1, dari kelompok 2, siapa yang mewakili untuk membacakan tugasnya itu silakan. Jangan hanya asal isi jawabannya, harus betul-betul sesuai dengan hasil praktek tadi. Jadi tadi kita kan sudah melaksanakan prakteknya. Pertanyaannya hanya sekitar itu saja, Semua kelompok harus berpartisipasi mengambil bagian, memberikan masukan. Kalau ada yang masukan yang benar ditulis sudah, oh ini benar. Kelompok 1 sudah. Ayat 4 nomor 3. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Mereka akan melaksanakan presentasinya, hasil dari diskusi mereka. Semua lepas dulu poin, perhatikan sudah dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan. Pertanyaan, baca pertanyaannya, baca jawabannya. Apa wujud mentega sebelum dipanaskan? Jawab. Wujud mentega sebelum dipanaskan adalah panas. 2. Apa wujud mentega setelah dipanaskan? Jawab. Wujud mentega setelah dipanaskan adalah cair. Perubahan wujud apa yang terjadi dengan mentega tadi? Jawab. Perubahan wujud yang terjadi adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. 4. Mengapa mentega terjadi bisa mencair? Jawab. Mentega bisa mencair karena ada tertentu yaitu dipanaskan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2 silakan menanggapi. Jangan dulu kembali, jangan dulu. Dari kelompok 1 tadi itu jawaban mereka bagaimana? Apakah sudah benar? Bagaimana dengan jawaban nomor 1? Sudah benar?
Nomor 1 sampai 4 berarti sudah benar semua ya? Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Sekarang dari kelompok 2, silakan bacakan hasil kerjanya. Apa wujud mentega sebelum dipanaskan? Jawab. Wujud mentega sebelum dipanaskan adalah padat. 2. Apa wujud mentega setelah dipanaskan? Jawab. Wujud mentega setelah dipanaskan adalah cair. 3. Perubahan wujud pada yang terjadi dari mentega tadi. Jawab. Perubahan wujud yang terjadi adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. 4. Mengapa mentega tadi bisa mencair? Jawab. Mentega bisa mencair karena ada perlakuan yaitu dipanaskan. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan dari jawaban kelompok 2, kelompok 1 silakan menanggapi. Apakah jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 2 itu sudah benar atau bagaimana? Nah. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat dulu. Sekarang kembali ke posisi semula. Tugasnya silakan dikumpulkan tadi. Tugas untuk observasi supaya kamu memberikan nilai. Oke. Jadi dari tugas kelompok tadi, dari pertanyaan yang pertama, apa wujud mentega sebelum dipanaskan? Ya. Jadi kita lihat tadi dalam kegiatan praktek kita tadi, mentega itu wujudnya sebelum dipanaskan itu adalah padat. Besar sedikit, Pak. Jadi dia bentuknya padat. Itu jawabannya. Dan kalian sudah menjawabnya itu dengan benar. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Sekarang yang kedua, apa wujud mentega setelah dipanaskan? Ketika tadi kita perhatikan dalam kegiatan praktikum kita, setelah mentega itu kita panaskan di atas wajan dengan nyala api yang kita sudah atur, mentega tersebut perlahan-lahan menjadi cair. Berarti wujud mentega setelah dipanaskan itu adalah mencair. Kemudian yang ketiga, perubahan wujud apa yang terjadi dari mentega tadi? Kita lihat tadi selama proses kegiatan kita memanaskan mentega tadi kita sudah tahu. Oh, ini perubahan wujud apa ini? Dari padat ke cair. Jadi itu adalah perubahan wujud yang terjadi. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Mentega tadi dia padat, ketika dipanaskan ada perlakuan khusus yaitu kita panaskan maka dia mencair. Kemudian yang berikut kita lihat, mengapa mentega tadi bisa mencair? Ya, dia bisa mencair karena ada perlakuan yaitu kita panaskan dia. Iya toh? Nah. Bagaimana sampai sini sudah mengerti? Ya. Oke. Adik-adik sekalian, siapa yang bisa memberikan contoh lain dari perubahan wujud benda? Angkat tangan. Selain tadi mentega dipanaskan, apalagi contoh lain yang kalian lihat, yang kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Misalnya apa? Putri, Indra, es batu. Tepuk tangan dulu untuk sungguh. Salah satu contohnya itu adalah perubahan wujud benda yang kita lihat. Ada es. Siapa pernah lihat es batu? Angkat tangan. Es batu.
Sudah pernah lihat? Nah, sudah kasih turun tangan. Es batu itu bahan dasarnya itu adalah air, ya. Tapi kita di sini bukan daerah listrik, sehingga kita tidak tahu kulkas itu seperti apa. Tetapi proses terjadinya es batu itu, air dimasukkan di dalam plastik, diikat, kemudian dimasukkan dalam kulkas. Kulkas itu tempat untuk menyimpan makanan agar selalu segar, juga untuk merubah air itu menjadi es, menjadi keras, dari cair ke padat, di kulkas. Nanti kalau kita di sini sudah ada listrik, kalian akan tahu, oh ini sudah yang Pak Guru sampaikan. Ternyata ini yang namanya kulkas, dia bisa kasih beku air. Jadi es batu yang kita lihat di sini itu yang orang datang jual ikan itu, tambah dengan es batu di dalam supaya ikan itu segar, selalu dingin, tidak bau, ya, begitu. Jadi kita jangan berpikir ini es batu ini terbuat dari apa ini? Es batu itu bahan dasarnya adalah air, ya, diisi di plastik, kemudian ditaruh di kulkas. Dalam selang waktu 2-3 jam itu lama kelamaan dia akan membeku, menjadi padat, ya. Kemudian contoh lain lagi, lilin. Siapa yang pernah kasih nyala lilin di rumah? Mungkin pergi di kubur di mana kita pasang lilin. Siapa? Nah, lilin ketika kita bakar, maka kita akan melihat lelehan, ya toh? Inilah proses dari padat ke cair, begitu. Kemudian lama-kelamaan juga, kalau misalnya apinya kita sudah dari lilin itu kita sudah matikan, maka yang cair tadi dia akan keras kembali. Terjadi perubahan wujud daripada itu, begitu. Sampai di sini sudah mengerti? Ya. Oke. Jadi itu merupakan beberapa contoh lain selain tadi kita panaskan mentega itu, Ada contoh lain seperti es batu tadi, seperti lilin. Itu merupakan beberapa contoh perubahan wujud benda yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sampai di sini kalian sudah paham, Sudah mengerti, Oke. Sekarang kita lanjut, Sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semua berdiri. Semua berdiri. Siapa ini? Berdiri sudah. Tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, adik-adik sekalian, dalam kegiatan praktik tadi, tentunya kalian semua dalam kelompok memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Tadi saya perhatikan ada yang menyalakan kompor, ya toh? Ada yang memotong-motong mentega, kemudian ada yang meletakkan kuali di atas kompor, kemudian ada juga yang aduk-aduk mentega, ya. Jadi itu merupakan tugas dan peran yang sudah dibagikan dalam kelompok kalian, sehingga tadi hasilnya kegiatan praktek tadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui bahwa peran itu atau tugas itu, misalnya tadi Tio diberi tugas untuk menyalakan kompor. Ketika Tio diberikan tugas atau peran untuk menyalakan kompor, maka itu adalah rangkaian perilaku yang diharapkan dari Tio. Jadi peran itu adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang. Ketika Tio diberi tugas untuk menyalakan kompor, maka dia
dia harus laksanakan tugasnya dengan baik. Begitu. Ada beberapa peran yang dapat kita temui di berbagai macam tempat. Saya ambil contoh peran itu misalnya peran di sekolah. Di sekolah, di mana? Di SDN Mangkopari, di sekolah kita ini ya. Di sini kita melihat ada peran sebagai siswa, ada peran sebagai guru, ada peran sebagai kepala sekolah, ada peran sebagai petugas pegawai perpustakaan, ada peran sebagai penjaga sekolah, juga ada peran sebagai petugas kebersihan. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Jadi itu merupakan beberapa peran di sekolah. Sekarang kita lihat seperti apa peran-peran tersebut yang ada di sekolah. Kita lihat yang pertama, kepala sekolah, ya. Nama dari kepala sekolah kita ini Franciscus Tober, itu namanya. Tugas dan perannya, dia sebagai kepala sekolah dan juga pemimpin tertinggi di dalam SDN Mangkopari, di sekolah kita ini, begitu. Kepala sekolah bersama guru membentuk peraturan dalam sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga sebagai pembuat kebijakan dan juga sebagai pengatur dan tertinggi dalam lingkungan sekolah. Jadi tugas dari kepala sekolah itu mengambil kebijakan. Misalnya, bagaimana ada situasi duka, bagaimana sudah Pak? Ya, kita kumpul dana sudah untuk kita sumbangkan kepada keluarga yang berduka. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Itu tugasnya dia. Bagaimana? Ada kita punya siswa yang masuk rumah sakit. Siapa? Abraham masuk rumah sakit. Kita kumpul uang. Berapa sejadahnya kita kumpul uang, kita kasih supaya kita bisa membantu sedikit. Kemudian berkaitan dengan peraturan-peraturan di sekolah itu juga merupakan wewenang dari kepala sekolah, ya. Misalnya setiap hari Sabtu itu ada literasi. Kita sebelum masuk kelas itu kita membaca dulu, ya. Itu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua kita melihat peran dan tugas dari guru, ya. Seperti yang Pak Guru sekarang laksanakan. Salah satu tugas dari guru adalah mengajar. Memberikan pembelajaran kepada kalian, memberikan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik kepada kalian, mengajarkan ilmu-ilmu, sehingga kelak kalian besok lusa bisa menjadi orang yang berguna, baik di keluarga, di masyarakat, juga bangsa dan negara. Guru juga memiliki hak untuk menghukum murid yang tidak patuh. Misalnya hari ini saya bilang ya jam 7.15 semua sudah berada di sekolah. Apabila ada yang terlambat, maka dia harus diberi sanksi atau hukuman. Tiba-tiba Adin terlambat datang sekolah. Oh, dia jam 8 berangkat. Kamu berlutut dulu di sini 5 menit. Setidaknya Adin pada saat berlutut dia sudah mulai berpikir, kenapa saya dikasih sanksi berlutut? Ini pasti karena saya terlambat. Tadi saya tidak mau berlutut lagi sudah. Berarti saya besok harus datang lebih cepat lagi. Ya kan? Jadi guru juga berhak untuk memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mematuhi aturan. Misalnya hari Senin suruh pakai pakaian merah putih, tiba-tiba Bayu pakai pakaian pramuka. Berarti Bayu sudah melanggar peraturan. Wajib dikasih hukuman. Yang berikut, peran dari murid. Ya, murid berperan sebagai pelajar. Murid adalah anggota terbanyak dalam sekolah. Murid berperan menaati segala peraturan dan kebijaksanaan sekolah. Murid memiliki tanggung jawab dan hak di sekolah. Jadi jangan berpikir kalian tidak punya tanggung jawab.
Apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab kalian di sekolah itu harus dilaksanakan. Menghormati bapak ibu guru, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu tanggung jawab dari kalian. Nah, sekarang apa hak dari kalian? Yang hak dari kalian adalah kalian berhak mendapat pengajaran dari guru. Itu adalah hak dari kalian. Begitu. Kemudian kita melihat yang berikut. Ada peran dari petugas keamanan sekolah. Keamanan sekolah. Wah. Supaya sekolah kita itu selalu aman, maka dia memiliki peran atau tugas untuk menjaga keamanan. Supaya tidak terjadi keributan. Tiba-tiba ada orang mabuk datang. Tidak boleh kamu mabuk di lingkungan sekolah. Ini tempat anak-anak untuk belajar. Kamu kalau mau mabuk, pergi mabuk di tempat lain. Begitu juga di sekolah, tiba-tiba ada orang tua dari kalian datang mengamuk. Kenapa ini Pak? Saya mau ketemu dengan itu guru tuh, dia begini begini Pak, kita selesaikan ini dengan baik. Jadi itu merupakan peran dari petugas keamanan, ya. Kita masuk di kantor dulu, kita undang ketua komite, kita bahas persoalan itu, ya. Begitu. Jadi penting peran dari keamanan itu di sekolah, ya, supaya keadaan sekolah kita itu kita tidak merasa terganggu. Kemudian kita melihat yang berikut, peran dari petugas atau pegawai perpustakaan. Nah, peran dari petugas perpustakaan itu dia mencatat, misalnya Sumianti dia pinjam buku, dicatat. Kemudian dia menata semua buku-buku yang ada di ruangannya, di kantornya. Oh, ini untuk buku kelas 1, ini untuk kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Semua ditata sehingga ketika kalian yang kelas 3 ini pergi di perpustakaan, ini khusus untuk kelas 3. Kemudian ini khusus untuk buku cerita, semua diatur sehingga keadaan di perpustakaan itu rapi, ya? Ya. Begitu. Kemudian masih banyak peran-peran yang ada di sekolah, ya. Peran dari petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan itu dia menjaga kebersihan di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian juga harus menjaga kebersihan. Itu juga merupakan tugas dari siswa-siswi yang ada di sekolah kita, SD Dr. Parang ini. Jangan mengharapkan petugas kebersihan saja untuk membersihkan sekolah, tetapi kita semua juga harus bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, supaya lingkungan sekolah kita itu menjadi indah, bersih dan juga ramah lingkungan. Oke. Jadi itu merupakan contoh peran-peran yang ada di sekolah. Nah sekarang, siapa yang bisa jelaskan itu peran dalam keluarga? Apa peran dari orang tua dalam keluarga? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Peran dari bapak, dari mama, dari kakak, apa di rumahnya? Ayo. Yang tahu angkat tangan. Oke. Peran dari orang tua di keluarga, yang pertama itu adalah melindungi keluarga, mencintai keluarganya, menafkahi keluarganya. Bapaknya Indra, dia bertugas untuk menafkahi keluarganya. Kalau bapaknya Indra tidak bekerja, bagaimana dia bisa menafkahi? Sehingga memiliki tugas dan peran tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dia harus memiliki tugas yang berat, yaitu memberikan nafkah, memberikan kasih sayang kepada anak, membelikan kalian pakaian, sepatu, atau segala macam. Semua itu adalah tugas dari orang tua, ya. Jadi kita harus bersyukur. Ternyata orang tua punya tugas yang berat. Ternyata saya punya bapak punya tugas yang berat.
Saya punya bapak harus pergi kerja di kebun, pergi kerja di Kalimantan yang lain, di Malaysia. Antara kalian ini banyak orang tuanya yang pergi merantau ya, begitu. Jadi saya harap kalian juga harus, orang tua tidak harus meminta mana kamu punya uang bayaran karena saya suruh. Tidak. Orang tua kalian itu sangat mengharapkan kalian itu memberikan nilai yang tinggi. Menurut Bapak, Mama ini saya punya nilai semester ini. Orang tua pasti sudah bangga. Begitu. Lalu kemudian apa tugas dan peran kalian di rumah? Ada juga tugas dan peran kalian di rumah. Tugasnya apa? Membantu orang tua. Ya. Kita sekarang sudah kesusahan air, ya kita pergi timba air, bantu sedikit-sedikit, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Jangan mengharapkan orang lain, ya. Merapikan tempat tidur itu bangun pagi sendiri akan rapi. Jangan bangun buat sedikit dulu jalan tidur. Tidak boleh. Bangun pagi berdoa, setelah berdoa rapikan tempat tidur, disapu, kemudian buka semua jendela-jendelanya baru kita keluar. Begitu. Supaya kita punya tempat tidur itu kelihatannya udara bersih masuk, Begitu. Sampai sini sudah paham? Ada yang belum mengerti silakan angkat tangan. Oke. Sekarang silakan kalian menyiapkan ballpoint. Pak Guru akan membagikan tugas yang dikerjakan secara individu. Tugas ini sebentar dikerjakan masing-masing, kemudian langsung dikumpulkan. Dikerjakan masing-masing, tidak boleh toleh kiri kanan. Jangan menyontek. Pak Guru sudah jelaskan tadi. Tinggal kalian jawab sudah. Dikerjakan. Oke. Silakan langsung dikerjakan sudah. Tulislah apa peran dari yang pertama guru, apa perannya guru. Yang kedua peran dari siswa apa. Yang ketiga peran dari kepala sekolah tadi apa. Yang keempat peran dari petugas keamanan sekolah apa. Yang kelima peran dari pegawai perpustakaan apa. Silakan sudah. Tulis sudah. Tulis. Langsung jawab di kertas yang Pak Guru sudah bagikan. Langsung jawab di sini. Silakan. Oke, dikerjakan sudah, dikerjakan. Apa peran dari guru, dari siswa, dari kepala sekolah? Silakan. Tulis yang rapi, tulis yang rapi. Harus perhatikan tanda bacanya seperti apa. Tulis sudah. Peran dari guru tadi apa? Peran dari siswa apa? Ya toh? Tulis sudah? Tio sudah? Tugas dari guru di sekolah itu untuk apa? Tugas dari siswa, dari kalian di sekolah itu untuk apa? Tugas dari kepala sekolah apa? Kan itu pertanyaannya. Tidak terlalu susah, tidak dijawab. Tidak boleh tanya di kiri kanan, langsung dikerjakan. Kalau tadi tugas dari orang tua itu dia menafkahi keluarganya, dari bapak mama, mereka misalnya makan untuk kalian.
membelikan kalian pakaian, sepatu, tas, buku. Kalau di sekolah itu tugas dari guru untuk apa? Kalau di yang kita lihat di puskesmas itu ada bidan, ada menteri, ya toh? Berarti tugas dari mereka itu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada yang sakit, silakan pergi konsultasi ke puskesmas. Saya sakit ini, tugas dari mereka, kalau dia sakit pinggang kasih obat ini. Nah sekarang kalau di sekolah, tugas dari guru seperti apa? Tugas dari siswa apa? Perannya apa? Begitu. Ada yang sudah angkat tangan? Ada yang sudah? Kerja sendiri-sendiri. Sudah. Tulislah peran dari guru. Ya, poinnya sudah dijawab. Ada yang sudah? Oke. Yang lain? Belum? Ya, dikerjakan lebih cepat lagi. Tugas ini langsung dikumpulkan supaya saya langsung periksa. Ya, Tio punya hampir selesai. Gampang-gampang saja pertanyaannya. Tadi baru Pak Guru jelaskan. Tugas dari siswa itu apa? Guru apa? Kepala sekolah apa? Begitu. Tidak susah. Hadir sudah? Belum. Setiap penjelasan yang diberikan oleh guru itu harus disimak baik, supaya ketika diberi tugas bisa mengerjakannya dengan baik. Begitu. Konsentrasi pada saat guru menyampaikan sesuatu di depan kelas, kalian harus mendengarkannya. Sehingga pada saat kalian diberi tugas, kalian bisa menjawab. Oke, sekarang silakan kumpul dari sini. Bawa sini. Bawa sudah. Baik, bawa sini. Dikumpulkan sudah, supaya kita lanjutkan. Dari belakang, bawa. Ulang. Nanti Pak Guru akan periksa kalian punya tugas. Pada pertemuan berikut Pak Guru akan bagikan hasilnya. Amin. Bapak. Guru sudah, yuk. Nah sekarang Pak Guru akan bertanya dulu, bagaimana apa namanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum paham?
Adik-adik sekalian, dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan, Pak Guru akan memberikan kesimpulan, ya. Perhatikan di sini baik-baik, supaya sebentar itu Pak Guru kasih tugas untuk kerjakan PR, kalian bisa mengerjakannya dengan baik di rumah, dan bisa ditunggu. Yang pertama, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda, ya. Contohnya tadi itu seperti kita melaksanakan mentega kita panaskan sehingga dia berubah dari padat ke cair. Kemudian yang kedua, perubahan wujud benda tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi contohnya itu misalnya es batu, tuh kita lihat es batu. Ini es batu dari apa ini? Ternyata dia bahan dasarnya itu adalah air. Kemudian benda padat dan benda cair itu memiliki sifat-sifat tertentu, ya. Kita lihat sifat dari benda padat itu, dia mempunyai bentuk tetap walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua, benda padat itu bersifat dapat diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu, seperti misalnya dipanaskan, ditekan atau dipukul. Masa tadi itu kita mentega itu kita panaskan dia sehingga dia berubah bentuk. Wih, semangat sedikit. Kemudian kita lihat yang berikut. Benda cair itu memiliki sifat yang pertama, bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk badannya, ya. Yang berikut, dia menekan ke segala arah, ya. Kemudian dia mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Contohnya air itu kan benda cair, toh. Kalau kita simpan dia di dalam di srigen, maka bentuknya akan seperti itu. Kalau kita tuangkan dia di gelas, maka bentuknya seperti gelas sudah. Intinya bahwa dia akan mengikuti bentuk badan. Jadi kalau kita simpan dia di gelas atau di mug, di cerek, maka bentuknya seperti itu sudah. Begitu. Kemudian permukaan benda cair selalu datar. Kalau kita simpan di gelas dia, kita tuang taruh air di situ, kita lihat bagian atasnya pasti rata, ya tidak? Begitu. Kemudian kita lihat peran. Peran itu merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang. Kalau misalnya Sumi berperan atau bertugas sebagai guru, Sumi adalah guru di SDN Nogopari, maka tugas dan peran dari Sumi adalah dia sebagai pengajar, pendidik, begitu. Jadi itu adalah tugas dari peran dari guru. Begitu juga kepala sekolah, begitu juga siswa, begitu juga orang tua, kepala desa, menteri, bidang memiliki tugas dan peran masing-masing, ya. Tugas dan peran masing-masing itu dijalankan dengan baik supaya apa yang mereka lakukan itu bisa juga memberikan hasil yang baik. Kemudian kita lihat yang berikut. Beberapa peran yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sebagai anak sekolah, kita bisa temukan peran-peran dalam lingkungan sekolah kita, ya tidak? Ya, di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada ketua komitenya, ada siswa, begitu. Jadi semua itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian kita lihat juga setiap peran itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua peran tersebut dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kegiatan belajar kita di sekolah ini juga bisa berjalan dengan baik. Di keluarga juga. Di keluarga itu semua punya tugas dan tanggung jawab. Misalnya yang membersihkan rumah, bayi. Berarti tugasnya bayi dia adalah membersihkan rumah, menyapu,
sampah, menyimpan pada tempatnya. Harus dijalankan itu tugas. Tidak boleh, saya sudah malas. Ya bagaimana kita mau kasih kepercayaan kalau seperti itu? Fulan, tugas timba air misalnya, berarti dia setiap pagi pergi timba air, sore. Harus dijalankan. Kalau kamu tidak pergi timba air, berarti di rumah sudah kehabisan air. Putri, tugas untuk masak nasi dan sayur misalnya. Pada hari apa? Pada hari-hari tertentu, Putri ditugaskan untuk memasak. Tio bertugas untuk mencari kayu. Hari-hari tertentu, Tio hari Minggu atau hari Senin sebulan sekolah, kamu punya tugas pergi cari kayu. Berarti harus dijalankan. Ya toh? Supaya jangan kita diberi pengharapan ternyata tidak dibuat. Begitu juga di sekolah. Di sekolah itu misalnya pada hari Selasa, tugas dari anak-anak kelas 3 untuk membersihkan lingkungan sekolah. Berarti hari Selasa itu kalian harus pagi-pagi mendatang. Yang lain menyapu, yang lain memungut kertas, plastik, simpan di tempat sampah, yang lain merapikan meja, kursi, meja guru, kursi guru, begitu. Yang lain merapikan buku. Jadi itu merupakan tugas dan peran dari kita semua yang harus kita jalankan, ya. Oke. Sampai di sini sudah paham? Oke. Sekarang Pak Guru mau bertanya dulu. Bagaimana kegiatan belajar kita pada hari ini? Apa kalian suka? Apa kalian senang? Senang. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru akan membagikan PR, pekerjaan yang harus kalian selesaikan di rumah, Begitu. Ini harus diselesaikan di rumah, dan dikumpulkan. Dikerjakan di rumah. Kalau kalian tidak bisa ini, minta bantuan pada kakak atau pada orang tua kalian supaya mereka bisa membantu kalian untuk mengerjakan. Oke, sekarang perhatikan di sini adik-adik sekalian. Perhatikan di sini. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja, ya. Pak Guru mengharapkan semoga apa yang sudah Pak Guru tadi sampaikan kepada kalian, kalian bisa simpan dalam hati, sehingga ketika nanti kita melaksanakan ulangan kalian bisa mengerjakannya, ya. Penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan itu diingat baik, ya. Diingat baik. Supaya nanti ketika kita masuk ujian, ternyata ini perubahan bentuk belajar yang seperti ini, ya, segala macam, begitu, ya. Lalu kemudian yang berikut, Pak Guru sangat mengharapkan supaya kita semua selalu menjaga kesehatan, ya. Tidak boleh kita berkerumun, harus selalu memakai masker. Masker itu dipakai semua, tutup semua mulut, begitu. Kemudian jangan lupa mencuci tangan juga, Oke. Baik, sudah. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita menutupinya dengan doa. Indra, silakan menutupi kita dalam doa. Semua berdiri. Semua berdiri. Dalam
Kudus gerai dalam Tuhan Maria yang melintasi semua dalam pemerintahan Pontius Pilatus usai terlambat dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sejajar katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Indra. Adik-adik sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.